Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mempersiapkan seleksi P3K tahun 2024 ini. Dan semoga berhasil, lulus menjadi ASN, amin. Pada kesempatan kali ini, di part 4 kumpulan soal P3K, kita akan membahas soal seleksi kompetensi manajerial dengan jumlah 25 soal. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama. Soal nomor 1. Anda diminta untuk menghadiri sebuah rapat penting di kantor Anda, karena rekan kerja Anda yang seharusnya menghadiri rapat tersebut jatuh sakit. Pada saat itu, Anda diberi tugas untuk menyampaikan presentasi yang telah disiapkan oleh rekan kerja Anda tersebut. Bagaimana sikap Anda? A. Menyampaikan presentasi dengan sebaik-baiknya sebab Anda telah diberi tugas oleh atasan langsung Anda. B. Menolak menyampaikan presentasi dan meminta atasan untuk mencari pengganti lain. C. Menyampaikan presentasi dengan asal-asalan dan tidak mempersiapkan diri terlebih dahulu. D. Menyampaikan presentasi dengan mengubah beberapa bagian tanpa sepengetahuan rekan kerja Anda karena ada beberapa hal yang tidak tepat. Jawabannya adalah A. Menyampaikan presentasi dengan sebaik-baiknya sebab Anda telah diberi tugas oleh atasan langsung Anda. Poin tertinggi berada di jawaban A, karena Anda menunjukkan sikap profesional dan kooperatif untuk menyampaikan presentasi yang dibutuhkan dalam rapat penting, dan Anda berusaha memberikan yang terbaik meskipun dalam situasi mendadak. Soal nomor 2. Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah dan secara tidak sengaja mendengar siswa Anda berencana untuk mencontek saat ujian. Apa tindakan Anda? A. Menghentikan rencana siswa tersebut dengan memberikan peringatan keras dan mengambil alat-alat contekan mereka. B. Mengabaikan rencana siswa tersebut dan membiarkan mereka mencontek saat ujian. C. Menawarkan bantuan kepada siswa tersebut dengan memberikan kunci jawaban atau memberi kelonggaran waktu ujian. D. Memperingati siswa tersebut untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak mencontek saat ujian. Jawabannya adalah A. Menghentikan rencana siswa tersebut dengan memberikan peringatan keras dan mengambil alat-alat contekan mereka. Poin tertinggi berada di jawaban A, karena tindakan yang profesional dan peduli. Karena mencontek adalah perilaku yang tidak jujur dan merugikan diri sendiri dan orang lain. Menghentikan rencana siswa tersebut memungkinkan guru untuk menjaga integritas ujian dan mendidik siswa agar bertanggung jawab atas hasil belajar mereka. Soal nomor 3. Anda adalah seorang guru dan sedang mengawasi ujian akhir semester di kelas Anda. Tiba-tiba, Anda mendengar suara ledakan keras dari luar dan melihat asap hitam mengepul di langit. Bagaimana sikap Anda? A. Mengabaikan suara ledakan dan asap, dan terus mengawasi ujian sampai selesai. B. Menenangkan siswa yang panik dan memberitahu mereka untuk tetap fokus pada ujian, sambil mencoba menghubungi pihak sekolah untuk mengetahui apa yang terjadi. C. Menghentikan ujian dan memerintahkan siswa untuk meninggalkan ruangan dengan tertib, sambil membawa buku ujian dan perlengkapan lainnya. D. Menghentikan ujian dan memimpin siswa untuk menuju tempat evakuasi yang aman, sambil memeriksa apakah ada siswa yang terluka atau tertinggal. Jawabannya adalah D. Menghentikan ujian dan memimpin siswa untuk menuju tempat evakuasi yang aman, sambil memeriksa apakah ada siswa yang terluka atau tertinggal. Soal nomor 4. Di sekolah Anda, Kepala sekolah baru saja mengumumkan program ekstrakurikuler baru yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengikuti kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Program ini diperkenalkan dengan tujuan meningkatkan motivasi belajar siswa dan mengembangkan keterampilan non-akademik. Sebagai seorang siswa, bagaimana pendapat Anda tentang program ini? A. Saya sangat antusias dengan program ini dan siap untuk mendaftar kegiatan yang saya sukai. B. Saya merasa tidak tertarik dengan program ini karena merasa lebih fokus pada pelajaran akademik. C. Saya berpikir untuk pindah sekolah karena tidak suka dengan program ini. D. Saya mengikuti program ini meskipun tidak yakin apakah program ini akan bermanfaat bagi masa depan saya. Jawabannya adalah
A. Saya sangat antusias dengan program ini dan siap untuk mendaftar kegiatan yang saya sukai. Soal nomor 5. Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah yang telah mengajar dengan metode tertentu selama beberapa tahun. Metode ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Namun, baru-baru ini, kepala sekolah memutuskan untuk mengadopsi metode pengajaran yang berbeda yang dianggap lebih inovatif dan dapat meningkatkan motivasi siswa. Bagaimana Anda menyikapinya? A. Anda menyambut keputusan kepala sekolah dengan baik dan bersemangat untuk belajar dan menerapkan metode pengajaran yang baru. B. Anda merasa tidak puas dengan perubahan ini dan cenderung mempertahankan metode pengajaran lama yang telah Anda kuasai. C. Anda merasa ragu-ragu tetapi bersedia memberikan kesempatan pada metode pengajaran baru dan berusaha untuk memahaminya. D. Anda merasa frustrasi dan tidak tertarik untuk belajar metode pengajaran baru. Jawabannya adalah A. Anda menyambut keputusan kepala sekolah dengan baik dan bersemangat untuk belajar dan menerapkan metode pengajaran yang baru. Soal nomor 6. Anda adalah seorang guru yang baru saja mendapatkan tugas tambahan dari kepala sekolah Anda. Tugas ini membutuhkan kreativitas dan inovasi dari Anda untuk menarik minat siswa. Bagaimana sikap Anda dalam menghadapi tugas tambahan ini? A. Anda merasa kesal dengan penambahan tugas ini dan menganggapnya sebagai gangguan terhadap rencana Anda yang sudah disusun. B. Anda merasa bingung dan tidak tahu harus mulai dari mana untuk melaksanakan tugas tambahan ini. C. Anda merasa bosan dan tidak tertarik untuk membuat sesuatu yang baru dan berbeda. D. Anda dengan antusias menerima tugas tambahan tersebut dan siap untuk mengeksplorasi ide-ide kreatif dan inovatif. Jawabannya adalah D. Anda dengan antusias menerima tugas tambahan tersebut dan siap untuk mengeksplorasi ide-ide kreatif dan inovatif. Soal nomor 7. Anda adalah seorang dokter di rumah sakit yang memiliki pasien yang menderita penyakit kronis. Anda melihat bahwa salah satu pasien Anda membutuhkan perawatan khusus. Bagaimana sikap Anda sebagai dokter? A. Memberikan perhatian dan dukungan ekstra kepada pasien tersebut, serta menjelaskan kondisi dan prosedur pengobatan yang akan dilakukan, kemudian menyerahkan pasien kepada dokter lain yang ahli pada bidangnya. B. Menyerahkan pasien tersebut kepada dokter lain yang lebih ahli dalam bidang penyakit tersebut, tanpa memberikan penjelasan atau rujukan yang jelas. C. Menganggap bahwa pasien tersebut tidak bisa sembuh dan mengurangi frekuensi kunjungan dan pemeriksaan. D. Menyalahkan pasien tersebut atas penyakitnya dan menyarankan mereka untuk mencari pengobatan alternatif. Jawabannya adalah A. Memberikan perhatian dan dukungan ekstra kepada pasien tersebut, serta menjelaskan kondisi dan prosedur pengobatan yang akan dilakukan, kemudian menyerahkan pasien kepada dokter lain yang ahli pada bidangnya. Soal nomor 8. Anda adalah seorang guru dalam kelas yang memiliki siswa yang memiliki bakat besar tetapi masih perlu dibimbing. Bagaimana sikap Anda sebagai guru dalam memberikan materi dan evaluasi kepada siswa? A. Memberikan materi secara lengkap dan mendetail, serta memberikan tes yang sesuai dengan materi yang telah disampaikan. B. Memberikan materi secara ringkas dan menarik, serta memberikan tes yang menantang kreativitas dan pemahaman siswa. C. Memberikan materi secara singkat dan tidak jelas, serta memberikan tes yang sulit dan tidak relevan dengan materi yang telah disampaikan. D. Memberikan materi secara acak dan tidak terstruktur, serta memberikan tes yang mudah dan tidak mengevaluasi kemampuan siswa. Jawabannya adalah D. Memberikan materi secara ringkas dan menarik, serta memberikan tes yang menantang kreativitas dan pemahaman siswa. Soal nomor 9. Sebagai manajer proyek di perusahaan Anda ingin meningkatkan kualitas dan efisiensi proyek yang Anda tangani. Bagaimana cara Anda mencapai tujuan ini? A. Mengawasi setiap tahap proyek dan memberikan umpan balik konstruktif kepada tim Anda. B. Mengundang ahli dari luar untuk memberikan saran dan masukan tentang proyek Anda. C. Mengabaikan masalah dan hambatan yang muncul selama proyek berlangsung. D.
Menetapkan tujuan dan harapan yang jelas kepada tim Anda sejak awal proyek serta melakukan monitoring terhadap seluruh tim Anda. Jawabannya adalah D. Menetapkan tujuan dan harapan yang jelas kepada tim Anda sejak awal proyek serta melakukan monitoring terhadap seluruh tim Anda. Soal nomor 10. Anda adalah seorang guru yang bertanggung jawab atas pelaksanaan ujian akhir semester di sebuah sekolah. Salah satu siswa Anda tidak mengikuti ujian tersebut dan tidak mengkonfirmasi ketidakhadirannya pada pelaksanaan ujian akhir semester. Saat Anda panggil siswa tersebut, ia hanya mengatakan bahwa ia lupa memberitahu Anda bahwa hari itu ia sedang sakit. Apa yang Anda lakukan? A. Marah karena merasa siswa tersebut mencari alasan untuk tidak belajar dan tidak menghargai proses pembelajaran. B. Mengabaikannya dan menganggap siswa tersebut sudah menyerah dan tidak berminat untuk lulus. C. Mencoba mencari solusi bersama dengan siswa tersebut untuk memberikan kesempatan mengikuti ujian susulan atau ujian remedial jika diperlukan serta memberikan teguran langsung. D. Memperingatinya bahwa ujian akhir semester merupakan hal yang penting sehingga harus diikuti oleh seluruh siswa. Jawabannya adalah C. Mencoba mencari solusi bersama dengan siswa tersebut untuk memberikan kesempatan mengikuti ujian susulan atau ujian remedial jika diperlukan serta memberikan teguran langsung. Soal nomor 11. Anda adalah seorang guru yang sibuk mengajar di kelas. Suatu hari, seorang siswa datang ke meja Anda dengan komplain bahwa nilai ujian yang dia dapatkan tidak adil dan terlalu rendah. Bagaimana Anda menangani situasi ini? A. Mengabaikan komplain siswa karena Anda yakin nilai yang diberikan sudah sesuai dengan kinerja. B. Membalas dengan marah kepada siswa dan menyatakan bahwa komplain tersebut tidak masuk akal. C. Menerima komplain siswa dengan baik dan menawarkan solusi, seperti memberikan kesempatan remedial atau memberikan bimbingan. D. Membela diri dan menjelaskan dengan baik bahwa nilai yang diberikan sudah sesuai dengan kriteria penilaian. Jawabannya adalah C. Menerima komplain siswa dengan baik dan menawarkan solusi, seperti memberikan kesempatan remedial atau memberikan bimbingan. Soal nomor 12. Anda adalah seorang guru yang baru ditugaskan di sekolah dasar, di mana salah satu tugasnya adalah membuat soal ulangan. Suatu hari ada seorang kepala sekolah yang datang menanyakan kepada Anda mengenai kisi-kisi soal ulangan. Namun Anda masih belum membuatnya secara lengkap, sedangkan rekan Anda yang sudah berpengalaman dalam membuat soal ulangan sedang tidak ada di sekolah. Bagaimana sikap Anda? A. Menunjukkan sebagian kisi-kisi soal yang sudah Anda buat. B. Menyampaikan bahwa Anda belum membuat kisi-kisi soal lalu meminta kepala sekolah untuk melihat contohnya di internet. C. Menghubungi rekan Anda melalui pesan singkat lalu meminta bantuannya untuk memberikan masukan mengenai kisi-kisi soal yang Anda buat, kemudian segera menyelesaikan kisi-kisi yang ada dan menyerahkan kepada kepala sekolah. D. Menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa Anda belum menyelesaikan dan akan segera menyerahkan kepada kepala sekolah secepatnya setelah menyelesaikan semua secara lengkap. Jawabannya adalah C. Menghubungi rekan Anda melalui pesan singkat lalu meminta bantuannya untuk memberikan masukan mengenai kisi-kisi soal yang Anda buat, kemudian segera menyelesaikan kisi-kisi yang ada dan menyerahkan kepada kepala sekolah. Soal nomor 13. Anda ingin mengajukan permohonan cuti untuk liburan bersama keluarga Anda, namun Anda khawatir akan meninggalkan banyak pekerjaan yang belum selesai. Bagaimana sikap Anda sebagai karyawan? A. Membuat rencana kerja yang jelas dan menyelaraskan dengan atasan dan rekan kerja Anda sebelum cuti. B. Membatalkan rencana liburan Anda dan menunda sampai pekerjaan Anda selesai. C. Mengajukan cuti tanpa memperhatikan pekerjaan yang tertunda dan menyerahkan tanggung jawab kepada rekan kerja Anda. D. Mengajukan cuti tanpa peduli siapa yang akan menyelesaikan tugas Anda. Jawabannya adalah A. Membuat rencana kerja yang jelas dan menyelaraskan dengan atasan dan rekan kerja Anda sebelum cuti. Soal nomor 14. Anda sedang mengikuti sebuah proyek penting di tempat kerja Anda,
namun Anda merasa tidak puas dengan kinerja rekan kerja Anda yang sering terlambat dan tidak profesional. Bagaimana sikap Anda sebagai anggota tim? A. Mengkomunikasikan masalah tersebut secara langsung dan tegas kepada rekan kerja Anda. B. Mengabaikan masalah tersebut dan berfokus pada tugas Anda sendiri. C. Melaporkan masalah tersebut kepada atasan Anda dan meminta solusi. D. Menarik diri dari proyek tersebut karena merasa tidak cocok dengan rekan kerja Anda. Jawabannya adalah A. Mengkomunikasikan masalah tersebut secara langsung dan tegas kepada rekan kerja Anda. Soal nomor 15. Anda diminta untuk membuat sebuah video presentasi untuk proyek sekolah. Setelah Anda menyelesaikan video tersebut, seorang guru Anda memberikan beberapa kritik untuk memperbaiki isi dan durasi video tersebut. Setelah Anda melakukan perubahan tersebut, Anda menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Bagaimana sikap Anda? A. Mengabaikan kritik guru Anda dan mengirimkan video tersebut tanpa perubahan. B. Memperbaikinya kembali sesuai dengan apa yang menurut Anda bagus. C. Mencari referensi atau contoh video presentasi yang menarik dan efektif, kemudian memperbaikinya. D. Memperbaikinya sambil merasa marah. Jawabannya adalah C. Mencari referensi atau contoh video presentasi yang menarik dan efektif, kemudian memperbaikinya. Soal nomor 16. Anda sering menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan teman-teman Anda. Namun belakangan Anda mengetahui ada platform media sosial baru yang memiliki fitur dan layanan yang lebih menarik. Bagaimana sikap Anda? A. Mencoba dan mempelajari platform tersebut agar bisa berkomunikasi dengan teman-teman Anda dengan lebih baik. B. Tetap menggunakan media sosial yang Anda gunakan sebelumnya karena fiturnya lebih familiar. C. Mendaftar di platform tersebut dan mempelajarinya saat ada kesempatan. D. Tetap menggunakan media sosial yang Anda gunakan sebelumnya karena sudah nyaman dan merasa cukup bahagia. Jawabannya adalah A. Mencoba dan mempelajari platform tersebut agar bisa berkomunikasi dengan teman-teman Anda dengan lebih baik. Soal nomor 17. Suatu hari Anda sedang berbelanja di supermarket dan Anda sedang mencari sesuatu barang. Tiba-tiba seorang karyawan bertanya kepada Anda apakah Anda membutuhkan bantuan. Bagaimana cara Anda menjawabnya? A. Menolak bantuan dengan nada kasar dan mengatakan bahwa Anda tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. B. Mengucapkan terima kasih tapi menolak bantuan dengan alasan Anda akan berkeliling sendiri. C. Menerima bantuan dengan senang hati dan memberitahu karyawan apa yang Anda cari, serta menanyakan tentang promo atau diskon yang sedang berlangsung. D. Menerima bantuan dengan ragu-ragu dan memberitahu karyawan secara umum apa yang Anda cari, tanpa menanyakan detail lebih lanjut. Jawabannya adalah C. Menerima bantuan dengan senang hati dan memberitahu karyawan apa yang Anda cari, serta menanyakan tentang promo atau diskon yang sedang berlangsung. Soal nomor 18. Anda adalah seorang dokter di rumah sakit. Saat sedang bertugas, seorang pasien datang kepada Anda dan mengeluh tentang gejala penyakit yang tidak biasa. Bagaimana sikap Anda? A. Mengambil riwayat kesehatan pasien secara lengkap dan melakukan pemeriksaan fisik serta tes laboratorium yang diperlukan. Setelah itu, memberikan diagnosis dan pengobatan yang tepat sambil memberikan edukasi kesehatan kepada pasien. B. Mengatakan bahwa gejala penyakit tersebut memang aneh dan pasien harus mencari dokter lain yang lebih ahli. C. Mengabaikan keluhan pasien dan menyuruhnya untuk pulang saja karena tidak ada yang salah dengan dirinya. D. Mengambil riwayat kesehatan pasien secara singkat tanpa melakukan pemeriksaan fisik atau tes laboratorium, kemudian memberikan obat sembarangan tanpa menjelaskan efek sampingnya. Jawabannya adalah A. Mengambil riwayat kesehatan pasien secara lengkap dan melakukan pemeriksaan fisik serta tes laboratorium yang diperlukan. Setelah itu, memberikan diagnosis dan pengobatan yang tepat sambil memberikan edukasi kesehatan kepada pasien. Soal nomor 19. Anda adalah seorang penulis artikel tentang budaya dan diminta untuk menulis tentang tradisi adat di sebuah pulau.
Anda mengetahui bahwa pulau tersebut memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat beragam. Bagaimana cara Anda? A. Menulis artikel tersebut tanpa mengunjungi pulau tersebut karena Anda sudah memiliki banyak referensi dari sumber lain. B. Menulis artikel tersebut setelah mengunjungi pulau tersebut tetapi hanya mengambil gambar dan informasi dari tempat-tempat wisata yang populer. C. Menulis artikel tersebut setelah mengunjungi pulau tersebut dan melakukan wawancara dengan beberapa tokoh adat dan masyarakat setempat. D. Menulis artikel tersebut setelah mengunjungi pulau tersebut. Melakukan wawancara dengan beberapa tokoh adat dan masyarakat setempat serta mengikuti beberapa kegiatan adat yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Jawabannya adalah D. Menulis artikel tersebut setelah mengunjungi pulau tersebut. Melakukan wawancara dengan beberapa tokoh adat dan masyarakat setempat serta mengikuti beberapa kegiatan adat yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Soal nomor 20. Anda baru saja terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah di negara Anda. Anda telah diberi tugas untuk menjadi anggota komisi yang bertanggung jawab dalam bidang lingkungan hidup. Namun, pada saat rapat Dewan, Ketua Komisi meminta Anda untuk menggantikannya dalam sidang paripurna untuk membahas Undang-Undang Pertahanan. Bagaimana sikap Anda sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah? A. Langsung menerima tugas tersebut dan melaksanakan tanggung jawab sebagai pengganti Ketua Komisi dalam sidang paripurna dengan mempersiapkan materi yang akan dibahas pada saat sidang. B. Mengajukan penolakan karena Anda sudah nyaman dengan tugas dalam Komisi Lingkungan Hidup dan merasa tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang pertahanan. C. Langsung melaksanakan tugas dalam sidang paripurna meskipun terpaksa, sambil berkoordinasi dengan anggota Komisi Lingkungan Hidup untuk tetap memperhatikan tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup. D. Mengajukan permintaan untuk dipindahkan ke komisi lain yang sesuai dengan keahlian dan minat Anda. Karena Anda merasa tidak siap menghadapi tugas dalam sidang paripurna mengenai Undang-Undang Pertahanan, jawabannya adalah A. Langsung menerima tugas tersebut dan melaksanakan. Tanggung jawab sebagai pengganti Ketua Komisi dalam sidang paripurna dengan mempersiapkan materi yang akan dibahas pada saat sidang. Soal nomor 21. Anda baru saja ditugaskan sebagai koordinator tim untuk sebuah proyek penelitian yang penting. Selama proses pelaksanaan proyek, Anda menemukan ada beberapa hal yang perlu segera ditangani untuk memastikan kualitas hasil penelitian, tetapi hal tersebut di luar kewenangan dan kompetensi Anda. Di tim penelitian, ada seorang pakar metodologi yang memiliki keahlian khusus dalam hal ini. Apa yang Anda lakukan? A. Mengabaikan kualitas hasil penelitian yang penting proyek selesai. B. Mengambil tindakan sendiri dengan mencari tahu melalui internet terkait permasalahan yang ada. C. Menyampaikan hal tersebut kepada pakar metodologi dan meminta masukan serta rekomendasinya sebelum mengambil tindakan yang sesuai. D. Menyerahkan hal tersebut sepenuhnya kepada pakar metodologi dan tidak peduli dengan hasilnya. Jawabannya adalah C. Menyampaikan hal tersebut kepada pakar metodologi dan meminta masukan serta rekomendasinya sebelum mengambil tindakan yang sesuai. Soal nomor 22. Anda mengikuti lomba debat nasional yang diadakan oleh universitas Anda. Masing-masing tim terdiri dari 3 orang dan Anda ditunjuk sebagai ketua tim. Namun, saat persiapan, Anda mengetahui bahwa salah satu anggota tim Anda kurang menguasai materi dan argumen yang akan disampaikan. Bagaimana sikap Anda sebagai ketua tim? A. Mengabaikannya karena Anda yakin bahwa 2 orang lainnya cukup untuk memenangkan lomba. B. Memberinya materi yang ia kuasai dan membimbingnya serta memperbanyak latihan. C. Menggantikannya dengan orang lain yang lebih kompeten dalam hal debat dan materi. D. Menyuruhnya untuk mempelajari semua materi dan argumen secara lebih mendalam. Jawabannya adalah B. Memberinya materi yang ia kuasai dan membimbingnya serta memperbanyak latihan. Soal nomor 23. Anda sedang mengikuti sebuah seminar online tentang topik yang menarik bagi Anda. Di akhir sesi, ada sesi tanya jawab dengan pembicara.
Anda melihat ada beberapa peserta yang mengajukan pertanyaan yang tidak relevan atau bahkan menyerang pembicara secara pribadi. Pembicara meminta Anda untuk memberikan pendapat Anda tentang topik yang dibahas. Bagaimana sikap Anda? A. Menjawab pertanyaan pembicara dengan jujur dan berdasarkan fakta yang telah dipelajari. B. Mengabaikan permintaan pembicara dan keluar dari seminar online tersebut. C. Menyampaikan kritik pedas kepada pembicara dan peserta lain yang tidak sepakat dengan Anda. D. Menyatakan bahwa Anda belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk memberikan pendapat dan menyarankan agar mencari sumber-sumber yang lebih terpercaya sebelum menyimpulkan sesuatu. Jawabannya adalah A. Menjawab pertanyaan pembicara dengan jujur dan berdasarkan fakta yang telah dipelajari. Soal nomor 24. Anda adalah seorang guru yang mengajar di sebuah sekolah dasar. Anda selalu menghadiri rapat guru dengan tepat waktu dan memberikan masukan yang bermanfaat. Anda juga selalu menyiapkan materi pelajaran dengan baik dan memberikan evaluasi yang adil kepada siswa. Suatu hari Anda diminta untuk menjadi panitia dalam acara perpisahan kelas 6 dan Anda harus membuat laporan kegiatan dengan batas waktu 2 hari. Bagaimana sikap Anda? A. Menyiapkan laporan kegiatan dengan rinci dan lengkap sesuai dengan deadline yang ditetapkan. B. Menulis laporan kegiatan sesuai dengan apa yang Anda lihat dan dengar, tanpa memperhatikan deadline yang ditetapkan. C. Menyerahkan laporan kegiatan yang kurang lengkap dan rinci. Dan jika Anda merasa tidak bisa menyelesaikannya tepat waktu, Anda meminta maaf kepada kepala sekolah dengan alasan yang masuk akal. D. Menunda-nunda menulis laporan kegiatan karena Anda sibuk dengan tugas mengajar, dan akhirnya menyerahkan laporan kegiatan setelah deadline berlalu dengan kegiatan yang tidak lengkap. Jawabannya adalah A. Menyiapkan laporan kegiatan dengan rinci dan lengkap sesuai dengan deadline yang ditetapkan. Soal nomor 25. Anda adalah seorang dokter di sebuah rumah sakit besar. Anda dikenal sangat peduli dengan pasien Anda. Namun, Anda memperhatikan bahwa beberapa perawat tidak mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan, meskipun Anda sudah mengingatkan mereka. Bagaimana sikap Anda dalam menghadapinya? A. Mengingatkan mereka secara langsung agar mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. B. Membiarkannya saja karena dampaknya tidak akan Anda rasakan. C. Membiarkannya saja karena prinsip Anda adalah yang terpenting adalah Anda tidak menunda dalam memberikan pelayanan medis. D. Mengamati situasi ini lebih lanjut dalam beberapa minggu ke depan jika tidak ada perubahan baru menegur perawat tersebut. Jawabannya adalah A. Mengingatkan mereka secara langsung agar mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Terima kasih telah menonton video ini, dan mohon maaf, soal tes kompetensi sosial kultural dan wawancara ada di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat buat semuanya dan semoga lulus menjadi ASN. Untuk lanjutan channel ini, mohon subscribe, like, comment, and share. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.